Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 790 billion dollar atau turun sekitar 0,28%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 15.800-an, Ethereum 1.107, BNB 256, XRP 0,35, Cardano 0,3, Dogecoin 0,076, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,8 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, walaupun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Top performernya adalah Matic guys, dengan kenaikan 3,14% ke 0,8 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, FTX hackers dumps 50,000 Ethereum, still among top 40 Ethers holders. Jadi, kita melihat market 24 jam terakhir kembali mengalami drop yang lumayan signifikan. Dan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sell-off yang terjadi di Ethereum dan diakibatkan oleh si hacker dari FTX ini. Di mana dia ngedump kurang lebih ada 50.000 Ethereum, guys. Walaupun dia sudah menjual 50.000 Ethereum, dia masih menjadi pemegang ke-40 terbesar untuk Ethereum, guys. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa banyak Ethereum yang dia punya. Gitu ya. Dan ini saya udah bahas di video beberapa hari yang lalu. Ketika kita tahu bahwa hackernya FTX ternyata meng-convert sebagian dana yang dia hack itu menjadi Ethereum. Dan potensinya adalah dia bisa jadi menjual Ethereum tersebut. Nah, kita sudah melihat hal tersebut terjadi walaupun belum semua, guys. Kalau dia memutuskan untuk menjual semua yang dia punya, ya kita bisa melihat market untuk kembali mendapatkan sell-off yang lumayan dalam. Terutama mungkin untuk nanti Ethereum. Tapi mungkin kita bisa ambil hikmahnya lah dari ini, guys. Kalau memang ternyata dia berencana untuk menjual semuanya, gitu ya, katakanlah dia masih mempunyai ratusan ribu Ethereum, ya kan? Kalau dia jual semuanya dan Ethereum drop luar biasa dalam, mungkin sampai ke 700, 600, atau bahkan 500 dolar, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup, guys. Mungkin kalian tidak akan lagi mendapatkan harga tersebut di Ethereum sampai kapanpun. Kalau ternyata nanti Ethereum nyentuh ke sekitaran 700, 600, 500. Bagi saya itu adalah sebuah, bukan diskon lagi, flash sale itu namanya, guys. Dan akan sangat sulit untuk dilewatkan. Jadi, ya tentunya kasus seperti ini ada negatif, ada positifnya. Positifnya yang tadi saya sebutkan tadi. Yang negatifnya, kalau misalnya ternyata di-dump lagi, ya orang-orang yang sudah sempat membeli Ethereum dari harga 3.000, 2.000, 1.000, ya harus kembali merasakan kesakitan akan loss mungkin 40-50% lagi dari total asetnya. Jadi, ya itu yang perlu kalian ketahui, guys. Mereka masih menjadi pemegang 40 terbesar Ethereum. Jadi, chance untuk mereka kembali membuat sell-off itu masih ada, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Genesis denies imminent plans to file for bankruptcy. Jadi ada isu atau rumor gitu guys, seputaran Genesis yang kemarin sudah sepertinya hold withdrawalnya atau menyetop withdrawal, dan mereka juga sepertinya spekulasikan bakalan filing bankruptcy juga atau menyatakan bangkrut. Tetapi tim dari Genesis masih menyangkal ya hal tersebut. Tetapi sekali lagi guys, ingat bahwa setiap platform yang bertumbangan di tahun ini, 1-2 minggu sebelumnya selalu mengatakan mereka baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi pada akhirnya mereka menyatakan mereka bangkrut. Jadi sekali lagi, jangan sampai kalian terlalu kemakan omongan-omongan mereka gitu ya. Cara terbaik adalah menyimpan aset kalian di dalam cold wallet. Jangan sampai kalian taruh di platform-platform seperti ini lagi, guys. Oke? Dan ini disebabkan juga oleh contagion dari kasus FTX kemarin. Oke? Di mana mereka ternyata mempunyai 175 juta dolar dalam bentuk dana Genesis itu stuck di FTX trading account. Oke, jadi kasus FTX itu sekarang
menyebar kemana-mana gitu guys. Ini yang ditakutkan dari kemarin. Makanya market masih dalam keadaan extreme fear. Sampai-sampai kita tadi melihat Bitcoin itu sempat jebol lagi dan membentuk lower low baru loh guys, di sekitaran area 15 ribuan. Gitu ya. Jadi ya, kita melihat satu persatu sekarang platform mulai bermasalah, terutama yang berkaitan dengan FTX. Ya, kalau misalnya nanti ternyata kita melihat masih ada beberapa platform yang bakalan bangkrut, ya saya harapkan secepatnya memang diungkap gitu guys. Kalau misalnya memang udah cepat diungkap, market kembali sell off, tapi at least kita sudah tahu, oke, semuanya sudah clear, tidak lagi ada platform yang berkaitan dengan FTX yang bakalan tumbang, dan kita bisa move on. Gitu ya, jadi lebih cepat lebih baik bagi saya. Kalau memang ternyata masih akan ada yang tumbang gitu ya. Oke, jadi itu adalah yang kedua. Kemudian berikutnya, ini juga lanjutan dari yang kemarin kita pernah bahas guys, yaitu adalah para penambang Bitcoin per hari ini semakin tertekan untuk menjual Bitcoinnya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan datanya di sini, most aggressive miner selling in almost 7 years now, up to 400% in just 3 weeks. Jadi kita mendapatkan ada lonjakan penjualan dari para penambang sebesar kurang lebih hampir 400%. Hanya dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Sekali lagi, jika Bitcoin melihat terus, bukan melihat terus ya, tapi meneruskan penurunannya mungkin ke sekitar 14.000, 13, 12, kita juga bisa jadi melihat para penambang yang lain juga udah mulai start untuk jualan barangnya juga. Karena sekali lagi, mereka tidak akan bisa bertahan kalau misalnya operasional mereka tidak menghasilkan profit. Yang kedua, karena misalnya Bitcoin yang mereka tambang itu tidak menghasilkan profit, otomatis mereka harus jual untuk apa? Menutupi biaya operasional mereka, menutupi biaya karyawan mereka, dan seterusnya, gitu-gitu ya. If price doesn't go up soon, we are going to see a lot of Bitcoin miners out of businesses. Jadi, kalau misalnya kita melihat Bitcoin segera menemukan bottom dan start naik dari sini, ya bisa jadi akan semakin banyak para penambang Bitcoin yang kemudian menyerah dan bisa jadi menjual semua Bitcoin yang mereka punyai. Gitu ya, jadi itu juga adalah salah satu katalis yang bisa jadi membuat Bitcoin kembali mendapatkan sell off. Jadi ya, untuk teman-teman gitu ya, merupakan investor jangka panjang, ya kalian harusnya gitu ya, sudah siap secara mental untuk menghadapi harga yang lebih rendah dari sini. Saya pribadi sangat siap dengan hal tersebut gitu ya, saya masih mempunyai dry powder atau masih mempunyai uang dingin yang saya sisihkan memang di selalu ya, susunan portofolio saya itu sebagian pasti ada dalam bentuk cash guys. Supaya kalau misalnya harganya turun, kita masih bisa manfaatkan. Ya kan? Dan itu akan terus saya lakukan. Saya tidak akan langsung 100% all in gitu ya, kecuali harganya udah nggak masuk akal murahnya. Bisa jadi saya all in, kemudian saya akan ya cari lagi gitu ya kerjaan lainnya, side job dan lain sebagainya untuk menghasilkan capital yang lain lagi, dan bisa kembali melakukan dollar cost averaging dan menyisakan sisa cash lagi di portofolio saya untuk melakukan serok kalau misalnya kita kembali mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya. Jadi saya pribadi sebenarnya secara mental sekarang sama sekali tidak terganggu ya guys. Walaupun ya mungkin banyak orang yang bakalan berkata, waduh ini gimana nih kalau harganya turun terus, apakah masih akan terus hold dan lain sebagainya. Saya sudah sampaikan ini berkali-kali gitu ya, saya terus akan hold guys. Oke, saya akan terus hold, dan juga saya akan terus melakukan dollar cost averaging karena ini kepercayaan saya pribadi bahwa cepat atau lambat Bitcoin akan kembali ke all time high, dan saya rasa tidak ada bedanya bagi saya nanti kalau misalnya Bitcoin sudah di 6 digit. Kalau saya membeli di 19.000, 16.000, 15.000, 14.000, bagi saya itu harusnya tidak akan ada artinya lagi guys. Karena kalau kita udah di 6 digit, ya pada intinya kita sama-sama udah cuan gitu, mau beli di berapapun, artinya kalian udah beli di area yang cukup low harusnya di sini, dan yang tinggal dilakukan adalah sekarang untuk bersabar. Oke, salah satu hal yang paling sulit dilakukan ketika kita masuk ke fase kapitulasi akhir adalah bersabar menunggu market kembali naik gitu ya, karena biasanya kita akan sideways selama berbulan-bulan. Gitu ya. Jadi itu menjadi musuh utama kalian ketika nanti kita sudah di fase kapitulasi akhir, yang bisa jadi kali ini kita sudah berada di area tersebut. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang belum tahu, Mitrade juga merupakan salah satu partner kita. Kenapa Mitrade? Karena di sini kalian akan diperbolehkan untuk trade di semua aset kelas, mulai dari forex, indeks, saham, kripto, dan lain sebagainya. Dan juga mereka kebetulan lagi ada event memeriahkan Piala Dunia
tahun ini, di mana mereka sudah nge-list juga beberapa token kripto yang berkaitan dengan sepak bola, yaitu adalah tim-tim sepak bola seperti FC Barcelona, seperti AC Milan, itu kan ada fans token ya guys, dan kalian sudah bisa trade token-token tersebut di MiTrade. Jadi kalau misalkan tertarik untuk memanfaatkan semua kesempatan yang ada di berbagai aset kelas, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di MiTrade. Kemudian kalian bisa deposit minimal $50. Dan kalian akan segera bisa melakukan trading gitu ya. Jadi kalau misalkan tertarik, silakan langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara 4-hour chart terlihat kita sepertinya sudah fix untuk breakdown dari trendline di sini, which is tentunya bukan berita baik. Dan selama kita bertahan di bawah trendline ini, maka menurut saya chance-nya tentunya lebih besar bahwa kita akan membuat ke lower low baru menuju ke target yang sudah kita bicarakan beberapa hari yang lalu, minimal ke 14.000 gitu, 14, 13, 12 itu adalah area range di mana saya akan start untuk mencari peluang untuk swing long. Ini untuk account trading saya ya guys. Beda cerita kalau misalnya untuk account spot. Ya, account spot saya terus melakukan dollar cost averaging, harganya di berapapun saya terus melakukan dollar cost averaging, itu udah saya sampaikan. Tapi kalau untuk trading, nah ini adalah kesempatan bagi saya juga untuk mencari peluang untuk swing long dari sini, gitu ya. Jadi untuk sementara gitu ya, selama kita bertahan di bawah trendline ini, mungkin kita bisa zoom in ke time frame yang lebih kecil di 15 minute chart atau 1-hour chart. Dan ini bisa jadi adalah peluang bagi kita untuk mencari short setup gitu guys. Kalau katakanlah kita kembali nge-retest ke area di sini, kemudian mungkin ada reversal pattern dari sini. Ini adalah senario yang paling baik menurut saya. Kenapa? Karena dari sini berarti RR-nya akan paling baik. Walaupun tentunya ada resiko bahwa kita akan membuat ini sebagai sebuah fake out dan kembali break di atas area ini. Tapi ya menurut saya ini worth it untuk dicoba. Kenapa guys? Karena secara risk and reward harusnya ini bakalan baik. Bagi saya simple aja guys. Kalau misalnya nih saya take short position dari sekitaran area di sini, maka saya mungkin cukup memprotek diri saya kurang lebih sekitaran area di sini, gitu kan? Nah, untuk rewardnya minimal saya akan menargetkan ke sekitaran area low terakhir di sekitaran 15.400-an. Oke, itu saja sudah 2,65 banding 1 risk and rewardnya. Jadi ini worth it untuk dijadikan setup bagi saya. Tapi tentunya harus dengan ada indikasi reversal pattern dari sini. Oke, atau misalnya nanti kita membuat ada pattern lainnya yang menunjukkan bahwa kemungkinan kita bakalan kembali drop, mungkin saya akan mencari juga untuk short setup. Kecuali gitu ya, kecuali kita udah melihat 4-hour chart kembali closing di atas area ini. Kalau ini yang terjadi gitu ya, berarti kan mungkin setup di sini kalau misalnya dapat berarti kan kita lost satu gitu ya. Nah, kalau kita closing 4-hour candle di atas area di sini lagi, berarti kita sekarang berpotensi membuat breakdown di sini itu sebagai sebuah fake out. Dan itu bagi saya ada sebuah pertanda yang cukup baik gitu. Dan saya justru mungkin akan mencari peluang untuk long dari sini. Karena kalau ini yang terjadi, berarti kita sekarang berpotensi membentuk apa? Inverse and shoulder dari sini. Dan ini bagi saya juga adalah peluang gitu ya. Jadi tergantung nanti market mau kasih saya setup yang mana gitu ya. Kalau ternyata memang setupnya jelas dan secara risk and reward itu worth it untuk diambil, maka saya akan ambil. Jadi untuk sementara sesimpel ini guys. Selama kita bertahan di bawah trendline ini, maka saya akan prefer untuk mencari short setup. Senario paling idealnya adalah kalau kita mendapatkan ada kembali retest sekali lagi di area trendline di sini dan membentuk reversal pattern. Itu bagi saya adalah short setup. Targetnya minimal gitu ya ke area low terakhir di 15.400-an. Kalau ini jebol, kemungkinan kita akan menuju ke sekitaran area 14.000-an. Dan dari sana mungkin saya akan take profit dan mulai flip gitu ya ke arah bullish dan mencari peluang untuk swing long. Sesimpel itu guys. Jadi ya itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.